Ini singkatan untuk 7 sifat yang tidak berlawan. Kita lihat. Sifat pertama sofir. Sifat kedua qalqalah. Li qal ini qalqalah. Itu untuk lin. Nah, N-nya itu untuk inhiraf. Jadi saqalin ada 4 sifat singkatan: sofir, qalqalah, lin, in, taktafis ini 3. Itu apa? Tak itu takrir, taf itu tafashi, is itu adalah istiqalah. Saqalin 4 sifat, taktafis 3 sifat. Nah, ini sofir dia tidak ada lawannya. Apa contohnya? Misalnya sofir itu adalah bunyi suara yang bunyi huruf yang menyerupai suara hewan. Adakah lawannya? Oh, lawannya bunyi huruf yang menyerupai yang bukan hewan. Gitu. Qalqalah memantul, lawannya tidak memantul. Nah, bukan begitu. Lin artinya lunak, sifat lunak. Berarti ada sifat keras, bukan seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa diantonimkan, tidak bisa dikebalikannya, lawannya. Ibu kelas ini? Belum masuk, sebentar lagi. Bisa apa Ustaz? Lin apa Ustaz? Lin. Safir apa tadi? Bu. Sofir. Nanti kita bahas satu-satu. Menyerupai suara hewan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Tadi hanya sekedar buat gambaran saja. Jadi untuk 7 ini dia tidak memiliki lawan ya, sendirian dia. Beda dengan 5 pasang yang sudah dibahas. Ibu tidak perlu catat lagi, ada di buku kok. Biar gampang nyonteknya. Di depan gue hilang lagi. Boleh susul ya. Astagfirullah. Penduk ya. Boleh buka buku hari ini. Yang penting lisan. Yang penting lisan. Itu nanti prosentasenya 50-50 ya Bu ya. Misalnya nanti ada kok nilainya nih dia bagus banget, padahal ujian lisannya dia boleh jadi nilai ujian tulisnya bagus. Sudah, yuk kita lihat ya. Nah, sekarang gimana caranya kita tahu bahwasanya sifat huruf itu, misalnya saya ambil huruf ro gitu ya. Huruf ro ada berapa sifatnya? Bagaimana cara memahaminya? Nah, saya coba terangkan. Jadi untuk yang 5 pasang ini Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, ini pasti, sekali lagi, pasti dimiliki huruf hijaiyah. Setiap huruf pasti ada 5 ini. Makanya disebutnya setiap huruf minimal punya sifatnya berapa? 5. Apa itu 5? Ya ini, pasangan ini. Contoh, jawab ya. Misalnya huruf jim, istilah atau istifal?
Istifal. Huruf jim, hamas atau jahar? Jahar. Huruf jim, syiddah atau rokhawah? Syiddah. Huruf jim, itbaq atau infitah? Infitah. Huruf jim, idlaq atau ismat? Ismat. Nah, begitu. Jadi ada 5 yang pasti dimiliki oleh setiap huruf hijaiyah. Berarti minimal 5. Lah kalau misalnya ternyata di data buku LBI di halaman berikutnya ya, kan ada tuh daftarnya tuh makhraj dan jumlah sifat. Oh ternyata ada 7 sifatnya. Lah 5 dari sini, 2 ini dari mana? Itu yang tadi. Nah, jadi yang 7 sifat tambahan ini tidak mesti setiap huruf hijaiyah ada di situ. Enggak mesti. Dan jumlahnya sedikit malah, ya. Jumlahnya sedikit. Ya. Coba kita lihat dulu. Cara garis besar. Sofir ada berapa di sini? Ada sod, zai, sin. Qalqalah, lim, sukun, inhiraf, takrir, ro saja, tafashi, shin saja, istitolah, dot saja. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua huruf hijaiyah ada di kelompok yang 7 ini, tapi semua huruf hijaiyah ada di kelompok yang 5 pasang. Berarti kalau saya tanya tadi jim, totalan ada berapa sifat? Minimal 5. Cek di sini, ada nggak? Nggak ada. Baju di total. Oh, jim baju. Berarti sifat total huruf jim ada 6. 6. Coba dicek di buku yang LBK halaman terakhir ada berapa sifat huruf jim? 6. Gitu kan. Sekarang bagaimana cara membaca atau sifat huruf shin? Sebutkan sifat-sifat huruf shin. Yuk kita mulai. Istilah atau istifal? Istifal. Hamas atau jahar? Hamas. Syiddah atau rokhawah? Rokhawah. Itbaq atau infitah? Infitah. Idlaq atau ismat? Ismat. Ada di sini? Sin ada tafasi. Berarti total ada berapa? Shin total ada 6 sifat. Itu ya. Dan yang paling banyak adalah huruf ro. Ada berapa ro? 7. Ada takrir. Ada apa lagi? Maksud di sini yang saya bilang beranak nih, Bu. Ini rokhawah punya turunannya tawassut. Apa beda rokhawah dengan tawassut? Oke, saya bahas dulu ya seperti itu ya. Syiddah apa artinya? Suara tertahan. Rokhawah artinya suara mengalir. Ada kecenderungan ketika suara disebut mengalir, alirannya tidak sempurna. Alirannya tidak sempurna ya. Dengan bahasa yang lain, berarti huruf ini mengandung setengah syiddah, setengah rokhawah, tapi pembagiannya bukan 50-50, bukan setengah banget gitu ya. Artinya lebih cenderungnya ke rokhawah. Kenapa bunyi ain itu bunyinya kayak mobil mogok begitu? Kenapa? Dan ain sifatnya apa? Rokhawah atau tawassut dia? Tawassut, mengalir yang tidak sempurna alirannya. Nah, itu yang disebut dengan tawassut. Ada huruf ain di situ. Makanya ketika Bapak Ibu latihan huruf ain, misalnya dikata na'budu, ya na'budu, kuncinya adalah tetap mengalir. Kalau sudah terputus suaranya, maka menjadi huruf hamzah. Na'budu itu sudah dipastikan salah.
Ketika ibu bapak mulai mengalirkan pertanyaannya, sempurna nggak aliran itu? Jadi mengalir tapi kesedet-sedet, mengalir tapi tidak sempurna, itulah tawasul. Jangan dibaca na'budu, nah itu mengalir banget. Na'budu, kalau na'budu itu terputus banget. Sekarang alirkan tapi agak tertahan. Ciri-ciri mengalir itu tidak ada jeda dengan huruf berikutnya. Na'bu, na'bu, jangan na'bu. Nah itu ada jeda bu. Baik, itu ya yang tawassut ya, sebagai tambahan informasi mengenai sifat tawassut. Baik, saya persilakan jika ada yang mau bertanya. Nanti yang soal taknafis kita bahas di pertemuan yang akan datang. Soal taknafis. Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada saya yang bertanya.